Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan mengenai lisi versus laser, yaitu membuat soal dan jawaban. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Saya Ana Putri Fauzia dengan NPM Mahir 091. Selanjutnya, Safa Rizky Kamida dengan NPM Mahir 159, Vianita Trikusuma Wulandari dengan NPM Mahir 192, dan Maya Nabila dengan NPM Mahir 236. Berikut ini merupakan soal yang di mana PT Surya dan PT Sejahtera menandatangani perjanjian sewa tanggal 1 Januari 2022 yang mengharuskan PT Surya untuk menyewakan peralatan panel surya kepada PT Sejahtera mulai tanggal 1 Januari 2022. Syarat dan ketentuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jangka waktu sewa adalah selama 6 tahun. Perjanjian sewa tidak dapat dibatalkan, mensyaratkan pembayaran sewa yang sama pada setiap awal tahun dengan basis anuitas jatuh tempo. Lalu yang kedua, panel surya tersebut memiliki nilai wajar pada awal sewa sebesar 120.000 euro. Perkiraan umur ekonomisnya yaitu selama 6 tahun dan nilai sisa yang dijamin sebesar 6.000 euro, yang lebih kecil dari nilai sisa yang diharapkan dari panel surya pada akhir masa sewa. Selanjutnya, asumsikan aset dasar memiliki biaya 90.000 euro bagi dealer yaitu PT Surya. Lalu yang ketiga, sewa ini tidak mengandung opsi perpanjangan. Panel surya dikembalikan ke PT Surya pada saat penghentian sewa. Lalu yang terakhir, PT Surya menetapkan pembayaran sewa tahunan untuk memperoleh tingkat pengembalian sebesar 5% per tahun atau tingkat implisit. Nah, diketahui bahwa pembayaran setiap tahunnya yaitu sebesar 21.676,16 euro. Nah, berikut ini merupakan jadwal amortisasi sewa dari PT Surya dengan dasar anuitas jatuh tempo. Nah, dari penjelasan di atas, di sini kita diminta untuk yang pertama yaitu buatlah jurnal untuk mencatat sewa pendanaan yang terjadi pada 1 Januari 2022 dari sudut pandang penyewa dan pemberi sewa. Lalu yang kedua yaitu buatlah jurnal untuk mencatat penerimaan pembayaran sewa pertama pada 1 Januari 2022 dari sudut pandang penyewa dan pemberi sewa. Lalu yang ketiga yaitu buatlah jurnal untuk mencatat pengakuan pendapatan bunga pada 31 Desember 2022 dari sudut pandang penyewa dan pemberi sewa. Lalu yang keempat yaitu buatlah jurnal untuk mencatat penerimaan pembayaran sewa kedua pada 1 Januari 2023 dari sudut pandang penyewa dan pemberi sewa. Lalu yang kelima yaitu buatlah jurnal untuk mencatat pengakuan pendapatan bunga pada 21 Desember 2023 dari sudut pandang penyewa dan pemberi sewa. Lalu yang keenam yaitu buatlah jurnal untuk mencatat penerimaan pengembalian aset sewa pada 1 Januari 2028 dari sudut pandang penyewa dan pemberi sewa. Lalu yang terakhir yaitu apabila ternyata panel surya yang disewa dikembalikan dan nilainya ditaksir hanya 4.000 euro dan tidak mencapai nilai residu yang dijaminkan yaitu sebesar 6.000 euro, maka buatlah jurnal untuk mencatat kondisi tersebut. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama yaitu jurnal untuk mencatat sewa pendanaan pada 1 Januari 2022 untuk sudut pandang penyewa dan sudut pandang pemberi sewa. Yang pertama, pada sudut pandang penyewanya adalah PT Surya yaitu right of use asset on lease liability and cash. Di sini aset hak gunanya itu dicatat sebesar nilai wajar yaitu 120.000 dikurangi pembayaran awalnya yaitu 4.477,32 dan lease liability-nya sisanya yaitu nilai yang terhutang sebesar 115.522,68 di kredit. Selanjutnya pada pemberi sewa atau lessernya itu yaitu PT Sejahtera. Jurnalnya adalah lease receivable yaitu 115.522, cashnya 4.477,32, on lease revenue 120.000. Nah, penjelasannya di sini pemberi sewa ini mencatat piutang sebesar nilai lease liability, kas dari pembayaran awal dan pendapatan sewa sebesar nilai aset. Selanjutnya adalah penerimaan pembayaran sewa pertama pada 1 Januari 2022 untuk sudut pandang lesenya yaitu PT Surya. Jurnalnya interest expense and lease liability on cash. Nah, di sini
Pembayarannya tuh sebesar 21.676,68 euro yang terdiri atas bunganya yaitu sebesar 577,6,13 dan pelunasan lease liability-nya yaitu 15.900,55. Selanjutnya pada sudut pandang pemberi sewa atau lessernya yaitu PT Sejahtera. Di sini jurnalnya ada cash on interest revenue and lease receivable. Nah, pembayaran ini diterima oleh pemberi sewa yang terdiri atas bunga dan pengurangan dari piutang sewa tadi. Selanjutnya adalah pengakuan pembayaran bunga pada 31 Desember 2022. Untuk sudut pandang lease-nya pada PT Surya, jurnalnya adalah interest expense on lease liability yaitu sebesar 4.078,19. Nah, beban bunga ini dihitung dari saldo liabilitas pada 1 Januari 2022 yaitu 98.823,33 dengan tingkat bunganya itu yaitu 5%. Selanjutnya pada sudut pandang lessernya atau pemberi sewanya PT Sejahtera, jurnalnya adalah interest receivable on interest revenue yaitu sebesar 4.078,19 sama. Nah, di sini itu pemberi sewa mencatat pendapatan bunga atas piutang sewa yang belum dilunasin. Kemudian yang keempat, pembayaran sewa kedua pada 1 Januari 2023. Jadi lease PT Surya jurnalnya yaitu interest expense pada debit sebesar 4,078,19 euro. Lalu lease liability-nya adalah 17.597,97 ribu euro, dan cash pada kredit 21.676,16 euro. Lalu yang lesser PT Sejahtera, cashnya pada debit sebesar 21.676,16 euro dan pada kredit interest revenue sebesar 4.078,19 dan lease receivable 17.597,97 euro. Kemudian yang kelima, pengakuan penyusutan aset sewa 31 Desember 2022. Jadi lease PT Surya, depreciation expense-nya pada debit sebesar 19.000 euro dan accumulate depreciation pada kredit 19.000 euro. Selanjutnya yang keenam yaitu penerimaan pengembalian aset sewa 1 Januari 2028. Lease PT Surya yang pertama, lease liability sebesar 6.000 euro pada debit dan right of use asset pada kredit sebesar 6.000 euro. Yang lesser PT Sejahtera solar panel aset sebesar 6.000 euro dan lease receivable sebesar 6.000 euro. Lalu yang ketujuh, pengembalian panel surya. Jadi lease PT Surya, lease liability-nya 6.000 euro, lalu loss expense-nya 2.000 euro pada debit. Kemudian yang kredit right of use asset sebesar 6.000 euro dan cash sebesar 2.000 euro. Selanjutnya lesser PT Sejahtera, solar panel asetnya 4.000 euro, cash 2.000 euro dan pada kredit lease receivable-nya 6.000 euro. Nah, setelah soal dan jawaban yang telah kelompok kami buat, selanjutnya yaitu perbedaan mendasar antara lease dan leaser. Leaser yaitu pihak yang menyewakan atau memiliki aset yang dipinjamkan kepada lease. Leasor bertanggung jawab untuk menyerahkan barang modal dan menerima pembayaran tepat waktu. Leaser juga berhak mendapatkan kembali properti jika lease melanggar perjanjian. Kemudian, lease adalah pihak yang menyewa atau meminjam aset dari leaser. Lease berhak menggunakan aset sewaan tanpa gangguan selama masa sewa, asalkan mereka memenuhi kewajiban kontraktualnya. Kemudian lease harus membayar bunga kepada leaser dan mengembalikan aset di akhir kontrak. Selanjutnya yaitu perbedaan penjurnalan antara lease dan leaser. Pertama, dari aspek definisi akuntansi. Lease sebagai penyewa mengakui penggunaan aset melalui sewa dengan mencatat kewajiban pembayaran sewa. Kemudian leaser sebagai pemberi sewa mengakui pendapatan dari sewa berdasarkan skema pembayaran dan jenis sewa. Kemudian dilihat dari aspek jenis sewa. Yang pertama, lease itu sewa pembiayaannya, aset diakui sebagai hak guna. Kemudian sewa operasinya, beban sewa dicatat langsung di laporan laba rugi.
Kemudian leaser, sewa pembiayaannya yaitu piutang sewa dicatat sebesar nilai kini pembayaran sewa. Kemudian sewa operasinya, pendapatan dari sewa dicatat secara periodik. Kemudian aspek yang ketiga yaitu pengakuan awal. Sewa pembiayaan dari lease yaitu mencatat aset hak guna dan kewajiban sewa sebesar nilai kini pembayaran sewa. Kemudian sewa operasinya, tidak ada pencatatan aset atau kewajiban sewa dan hanya beban sewa saja. Kemudian dari sisi leaser, sewa pembiayaannya mencatat piutang sewa dan menghapus aset tetap dari neraca. Kemudian sewa operasinya tetap mencatat aset tetap sebagai milik sendiri. Kemudian aspek selanjutnya pengakuan beban atau pendapatan. Dari sisi lease, sewa pembiayaannya beban terdiri dari bunga atas kewajiban sewa dan depresiasi atas aset hak guna. Kemudian sewa operasinya beban langsung dicatat sesuai pembayaran sewa periodik. Kemudian dilihat dari leaser ini sewa pembiayaannya pendapatan terdiri dari bunga atas piutang sewa. Kemudian sewa operasinya pendapatan sewa dicatat secara periodik sesuai perjanjian. Kemudian dilihat dari aspek aset yang dicatat. Lease ini sewa pembiayaannya aset hak guna dicatat dalam neraca. Kemudian sewa operasinya tidak mencatat aset sewa di neraca. Kemudian leaser, sewa pembiayaannya piutang sewa diakui sebagai aset dan sewa operasinya aset tetap dimiliki dan disusutkan secara normal. Kemudian aspek yang terakhir yaitu penyusutan. Lease, sewa pembiayaannya aset hak guna disusutkan selama masa sewa atau umur ekonomis aset tergantung mana yang lebih pendek. Kemudian leaser ini sewa pembiayaannya tidak ada penyusutan, aset sudah dihapus dari neraca, kemudian sewa operasinya aset tetap disusutkan seperti biasa. Informasi tambahannya yaitu dalam sewa pembiayaan atau finance lease, transaksi lebih menyerupai penjualan secara kredit sehingga aset dan kewajiban langsung diakui oleh lease. Sedangkan leaser hanya mengakui piutang dan pendapatan bunga. Kemudian dalam sewa operasi atau operating lease, aset tetap menjadi milik leaser dan dicatat sebagai bagian dari neraca mereka. Kemudian pendapatan dan beban sewa diakui secara periodik sesuai pembayaran.